Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, kami nama Muhammad Sodikin dengan NIM 315024000163. Di sini sebagai memenuhi kewajiban kami, yakni melaksanakan tugas dari beliau Bapak Kiai Haji Muhammad Farhan sebagai dosen pengampu sejarah pendidikan Islam. Kami akan sedikit menghadirkan eh, makalah tentang sejarah pendidikan Islam pada masa kekhalifahan Abbasiyah. Izin untuk menyampaikan. Lanjut. Untuk kata pengantar, puji syukur alhamdulillah untuk makalah ini, walaupun banyak keterbatasan, kami sedikit merangkum tentang pembahasan sejarah pendidikan Islam pada masa kekhalifahan Abbasiyah, di mana masa tersebut adalah masa keemasan peradaban Islam, khususnya dilihat dari aspek pendidikan Islam. Di masa itu memang sangat-sangat maju dalam segala peradabannya. Nah, sedikit banyak nanti kita akan membahas terkait itu. Lanjut. Untuk latar belakang kekhalifahan Abbasiyah, yakni di masa tahun 750 sampai 1258 Masehi, dikenal sebagai puncak kejayaan peradaban Islam. Pemerintah mendukung pendidikan melalui pembangunan institusi, penerjemahan karya ilmiah, pengembangan sains, filsafat, kedokteran, dan ilmu rasional. Demikian sampai dikatakan masa keemasan memang dalam situasi itu pemerintah dengan segala kemampuannya mendukung dengan sangat apa itu namanya pendidikan, baik di aspek institusi, karya ilmiah, sains dan sebagainya, sehingga dengan kolaborasi ini pemerintahan dan mungkin umarok dan ulamanya, sehingga peradaban Islam di kekhalifahan Abbasiyah ini sebagai dikatakan diklaim sebagai puncak kejayaan peradaban Islam. Lanjut. Kita rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kondisi politik dan sosial kekhalifahan Abbasiyah. Yang kedua, bagaimana perkembangan lembaga pendidikannya. Yang ketiga, bagaimana kontribusi tokoh ilmuwan pada masa Abbasiyah. Yang keempat, pengaruh pendidikan Abbasiyah terhadap dunia Islam dan dunia Barat. Lanjut.
Tujuan kita menulis makalah ini yang pertama menguraikan bagaimana perkembangan pendidikan Islam pada masa Abbasiyah. Yang kedua, menjelaskan lembaga pendidikan yang berkembang. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi tokoh dan kontribusi ilmuannya. Kemudian yang keempat, menjelaskan pengaruh pendidikan Abbasiyah terhadap peradaban dunia. Lanjut. Sekilas tentang kekhalifahan Abbasiyah. Berdiri di tahun 750 Masehi setelah runtuhnya dinasti Umayyah. Yang kedua, pusat kekuasaan di Baghdad, mayoritas multi etnis, baik itu etnis di apa itu namanya Persia, Yunani ada. Ya, nanti interaksi budaya Persia, Yunani, India, Romawi memperkaya pendidikan. Jadi, tentang kekhalifahan Abbasiyah ini berdiri di eh, tahun 750 di mana berdiri setelah dinasti Umayyah itu runtuh. Nah, kekuatan Abbasiyah ya terletak pada dukungan dari Persia. Nah, perubahan politik yang lebih apa itu namanya inklusif serta pusat kekuasaan yang dipindahkan ke eh, Baghdad. Nah, sedangkan penduduk Baghdad itu sendiri berbagai etnis dan mungkin agama itu berdampingan, sehingga adanya interaksi-interaksi di antara mereka itu melahirkan suasana intelektual yang sangat dinamis. Demikian. Lanjut. Kita berbicara kondisi politik dan sosial. Stabilitas politik pada masa Khalifah Al-Mansur, Harun Al-Rasyid, dan Al-Ma'mun. Para khalifah menjadi pelindung ilmu pengetahuan. Islam sebagai kekuatan pemersatu, interaksi budaya memperkaya peradaban. Jadi masa-masa khalifah, di antaranya Khalifah Al-Mansur, Harun Al-Rasyid, Al-Ma'mun ini, di mana apa itu namanya khalifah-khalifah tersebut itu memang ahlul ilmi, artinya peradaban-peradaban ilmiah. Okay. Peradaban-peradaban itu mereka dukung sepenuhnya, sehingga kemajuan dirasakan di mana-mana. Memang kekuatan apa itu namanya kekuatan pemerintah, ya. Kekuatan pemerintah itu luar biasa. Kalau memang pemerintahannya amanah, memang pemerintahnya itu baik dengan kolaborasi dengan ulama yang ada, ya jadinya seperti ini. Seperti kekhalifahan Abbasiyah ini, apa itu namanya perkembangan kemajuan ada di mana-mana, termasuk kemajuan di dunia
pendidikan. Lanjut, perkembangan lembaga pendidikan. Nah, di sini yang menjadi pusat pendidikan satu masjid. Masjid ini pendidikan dasar. Jadi masjid dahulu memang sebagai tempat, ya, pusat tempat pusat belajar. Yang mungkin sekarang masjid atau musola itu mungkin sekarang sudah tidak seperti zaman dahulu. Zaman dahulu setelah maghrib itu musola masjid itu masih penuh dengan anak-anak yang ngaji Quran lah, ngaji kitab lah. Sekarang sudah bergeser ke rumah-rumah ustadz-ustadznya. Nah, dulu masjid musola itu sebagai pusat pendidikan, termasuk di zaman Abbasiyah. Di situ dikaji Al-Quran, tafsir, hadis, fikih, bahasa Arab, dan sebagainya. Kemudian kutab, sekolah-sekolah dasar, di situ diajarkan bagaimana cara baca tulis, hafalan Al-Quran, sampai matematika, sampai dasaran-dasaran akhlak harus bagaimana itu diterangkan di situ. Kemudian ada juga madrasah. Madrasah diajarkan di situ ilmu agama, bahasa, rasional, sen. Ini banyak berdiri madrasah di zaman Kekhalifahan Abbasiyah. Kemudian Bait Al-Hikmah. Bait Al-Hikmah adalah lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan, di situ ada perpustakaan, pusat penerjemah, riset. Bahkan di situ ada dipelajari astronomi, kedokteran, kimia, geografi. Artinya tidak hanya ilmu agama yang dikembangkan dalam zaman Kekhalifahan Abbasiyah, tetapi juga ilmu-ilmu yang sifatnya umum, bagaimana kedokteran, kimia, semuanya itu bisa berjalan dengan selaras. Kita lanjut. Saatnya istirahat. Ilmu pengetahuan. Saatnya istirahat. Ilmu pengetahuan yang pertama. Saatnya istirahat. Mas Olik. It's time to have first break. Ilmu pengetahuan, ilmu agama. Nah, di sini disebutkan ada hadis, ada fikih, ada tafsir. Anak-anak sudah di dalam dan terhitung lengkap, tempat duduknya baik. Kemudian ada ilmu rasional. Ilmu rasional ada yang kelasnya sudah lengkap di dalam. Matematika. Kembali lagi. Ada astronomi, ada kedokteran, ada filsafat. Matematika tokohnya Al-Khwarizmi. Yang astronomi ada Al-Battani, Al-Biruni. Di kedokteran ada Ibnu Sina, Ar-Razi. Filsafat ada Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, ada Ibnu. Lanjut.
Mas Iqbal, Untuk Mas Farid, mohon metode dicek dan CCTV. kurikulum. Untuk metode dan kurikulum ada di situ Ruang metode kelas halakoh, 12.1 ada atau ruang metode munadharah, 3 ada depan, Pak Eva. syakofah tadrisiyah, ada rihlah ilmiah. Halakoh Ruang itu 11.1 sebagaimana yang di Bu masjid Maria. ada Ruang Bu Maria. semacam Yang boleh di pengajaran luar yang tidak melingkar boleh mengambil itu ini. namanya halakoh. Yang Jadi depan kelas kotor juga ada tidak boleh mengambil MBC. kiainya atau Ini ustadznya, 12.2 pengajarnya, kemudian membuang yang sampah muridnya, diuntangkan yang harapan, tidak yang boleh mengambil muridnya MBC. Ini kelas atau berapa? Mas Bayu Samudra. Mas Bayu Samudra nanti dulu kayak kotor. Nanti dulu sebentar. kemudian ada yang namanya munadharah. Munadharah itu debat ilmiah untuk menguji argumen. Kemudian Ruang kelas 12.2 syakofah tadi membuang sampah tadrisiyah. diuntangkan di luar. Apa itu syakofah tadrisiyah? Pembelajaran melalui kitab sebagai rujukan. Jadi ada di situ apa itu namanya pembelajaran yang di situ ada rujukan-rujukan kitabnya. Katakanlah fikih nanti rujukannya apa, di akidah nanti rujukannya apa dan sebagainya. Ada rihlah ilmiah. Apa maksud rihlah ilmiah? Rihlah ilmiah di sini adalah menuntut ilmu atau cari ilmu atau ya tolabul ilm ke berbagai kota. Artinya tidak hanya di situ, ada mungkin penelitian. Jadi tidak hanya berkisar di masjid atau madrasah saja, tapi bisa keluar di area situ. Itu rihlah ilmiah. Kemudian kurikulum ilmu agama hingga sen. Jadi tidak hanya ilmu-ilmu agama saja yang dipelajari sampai sen itu sendiri. Jadi tadi ada apa itu namanya matematika, kedokteran dan sebagainya. Kita lanjut. Nah, tokoh-tokoh ilmuwan di sini ada Jabir Ibnu Hayyan. Beliau adalah tokoh kimia modern. Kemudian ada Al-Khwarizmi. Di sini tokoh aljabar atau matematika. Di matematika itu aljabar itu justru ilmu aljabar itu banyak diadopsi oleh dunia-dunia barat juga. Termasuk nanti di situ ada Ibnu Sina. Ibnu Sina di ilmu kedokteran modern, ada Al-Farabi, Al-Kindi, Al-Biruni, Al-Razi, dan masih banyak yang lainnya. Lanjut. Pengaruh pendidikan. Pengaruh pendidikan di sini di dunia Islam, madrasah. Di sini lahirnya sistem pendidikan formal atau madrasah itu dimulai dari kekhalafian Abbasiyah sampai sekarang. Artinya ini luar biasa, bisa diteruskan sampai sekarang dan dimulai dari kekhalifahan Abbasiyah. Kemudian ada standarisasi ilmu agama, baik itu di bidang fikih, hadis, tafsir ataupun yang lainnya. Kemudian tulisan-tulisan ilmiah. Tulisan-tulisan ilmiah ini ada beberapa kitab yang sebagai rujukan ulama-ulama dunia. Ini
Ini dimulai dari kekhalifahan Abbasiyah itu sendiri. Kemudian jaringan ulama yang sifatnya sudah internasional. Artinya tidak hanya di lingkup kekhalifahan Abbasiyah, tapi jaringan ulama-ulama ini bisa skopnya skop internasional, dan ini dimulai dari gerakan-gerakan Abbasiyah. Kemudian di pengaruh di dunia barat, di sini ada transfer ilmu melalui Andalusia dan Sisilia. Nah, dan ini apa itu namanya, sampai ke Spanyol dan sebagainya. Ini gebrakan-gebrakan dari Abbasiyah itu sendiri. Artinya pengaruhnya luar biasa. Di sekupnya sekup dunia, tidak hanya sekup wilayah situ sendiri, ke wilayah Abbasiyah itu sendiri, tapi sekupnya bisa sekup internasional. Artinya peradaban di zaman Abbasiyah itu memang sudah sangat maju, Dan pertanyaannya, apakah zaman sekarang itu bisa lebih dari itu atau memang ada kemunduran lah? Ini perlu kita pertanyakan. Kemudian ada sistem angka modern. Jadi ada pengaruh Al-Khwarizmi tadi yang kita sebutkan. Nah, itu di dunia matematika. Nah, ternyata ini sangat mempengaruhi di dunia barat. Artinya ada banyak sekali ilmu-ilmu yang dicetuskan oleh Al-Khwarizmi melalui aljabarnya, melalui matematikanya. Ini banyak dunia barat yang mengadopsi dari ilmu-ilmu itu. Artinya luar biasa ini, luar biasa. Kemudian di kurikulum kedokteran, tadi kita sebut Ibnu Sina. Bahkan kurikulum ini sebagai acuan dan pedoman di universitas-universitas di barat, sehingga banyak sekali yang istifadah dengan ilmuwan-ilmuwan dari Abbasiyah ini sendiri. Ya, baik itu di dunia Islam, baik itu di dunia Barat, pengaruh Abbasiyah itu sangat-sangat luar biasa, sehingga perlu kita pelajari dan kita sedikit belajar apakah zaman Abbasiyah yang nyuwun sewu dengan segala keterbatasannya dalam hal segi apa itu namanya, sarana dan prasarananya mungkin lebih komplit sekarang. Apakah kita bisa mengikuti jejak-jejak mereka? Nah, itu pertanyaan yang besar yang perlu kita renungi bersama. Lanjut. Kesimpulannya dari segala yang kita aturkan tadi, yang pertama, kekhalifahan Abbasiyah merupakan puncak pendidikan Islam, di mana di situ lembaga pendidikan, ada masjid hidup semuanya, dengan tidak hanya apa itu namanya, lingkup hanya tidak ibadah sholat itu saja, ternyata masjid itu digunakan untuk tolak
ilmu. Yang ketiga, kontribusi besar di berbagai bidang ilmu, kemudian fondasi kebangkitan ilmu pengetahuan di Eropa. Nah, ini kesimpulan-kesimpulan yang bisa kami simpulkan. Lanjut. Demikian yang bisa kami sampaikan sebagai tugas ujian tengah semester sejarah pendidikan Islam, atas segala kekurangan dan kekhilafannya mohon maaf sebesar-besarnya dari kami. Yang pertama, terima kasih yang sebesar-besarnya untuk dosen pengampu Bapak Kiai Haji Muhammad Farhan yang telah membimbing kami dalam mata kuliah sejarah pendidikan Islam, dan segala kekurangan dan kekhilafan kami mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.